نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan suatu agenda yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membaca satu buah hadis daripada hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan, dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya yang bernama Sahih Imam Al-Bukhari fi Kitabil Adzan, di dalam kitab azan. Jadi kalau ada kitabul azan berarti hadis berkaitan dengan azan saja, itu bernama kitabul azan. Kalau hadis kitabus salat berarti hadis itu berkaitan dengan salat saja. Ini hadis ni berkaitan dengan azan. Azan, maksud daripada azan adalah hadis ini memang hadis berkaitan dengan salat atau yang disebut dengan azan. Bab al-adhanu ba'dal fajri. Babnya tentang azan setelah fajar. Setelah fajar ada azan. Fajar ini ada dua. Ada fajar sadiq, ada fajar kadzib. Ini jangan tersinggung pula orang bernama fajar lagi. Fajar sadiq ni fajar yang jujur. Ada satu lagi namanya fajar kadzib, fajar penduto. Bukan orang bernama fajar yang penduto, enggak. Ada fajar sadiq, ada fajar kadzib. Fajar sadiq itu ketika ia terbit dan itu tidak akan gelap lagi. Fajar itu kan terang artinya. Ketika dia sudah keluar, itu terang terus sampai terbit matahari. Itu nama fajar, fajar sadiq. Ada yang kedua fajar namanya fajar kadzib. Fajar dusta. Apa fajar kadzib? Fajar dusta ketika ia terbit paling 15 menit setelah itu dia hilang, gelap kembali. Itu namanya fajar kadzib, fajar penduto. Jadi kalau fajar penduto ya nampak ionya setelah itu berindak mulanya lah. Itu apa namanya, itu fajar kadzib namanya itu. Ada apa? Orang-orang tua-tua kita dulu bercerita, ketika dulu kan jam tidak seperti kita hari ini. Awak hari ini boleh di setiap kita ni punya jam, handphone, jam tangan, sampai apa lagi, tasbih, ada yang digital itu. Kita jam enak sekarang. Dulu payah. Mungkin dulu satu rumah tu mungkin payah 1 jam. Jadi kalau ingin tengok jam, tengok ke matahari. Tengok waktu, tengok ke matahari. Atau bertanya ke rumah orang, alah jam berapa gini kata. Dulu, sehingga jam tak tahu kita. Akhirnya pergilah, pergi ke ladang, pergi memotong, menyadap karet. Kecil, kalau tarang hari, pergi
ketika baru tiba di ladang, gelap balik. Ini fajar kadzib ni sekitar jam 3.30-an lah kalau di kita hari ini. Dia terang dia sebentar saja. Setelah tu hilang dia. Sampai di ladang, gelap dia balik. Pas dia gelap dia balik ni mulai rasa takut. Berarti yang tadi itu apa tu? Itulah yang disebut dengan fajar kadzib namanya. Ya, fajar kadzib. Bukan berarti orang bernama Fajar penduto. Tak ke? Jangan salah sangka pula nanti. Jadi fajar ada dua. Ada fajar sadiq, ada namanya fajar kadzib. Fajar benar, jujur, dan fajar dusta. Sadiq dan kadzib. Murid begitu juga dalam belajar. Ada murid sadiq, ada murid kadzib namanya. Murid sadiq betul-betulnya mengaji untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Hujan pun dia tetap datang. Panas pun dia datang. Mati lampu pun dia datang. Lillahi ta'ala. Dia tetap datang. Apapun pokoknya dia niat tujuan dia untuk mencari ilmu. Ini namanya murid sadiq. Ada murid namanya kadzib. Apa murid kadzib? Nampak saja satu kejelekan gurunya, langsung dijelek-jelekkannya keluar. Tak betul Ustaz Fulan tu, si Fulan tu begini-begini. Dia pula yang ikut memfitnah. Dia pula yang memburukkan daripada gurunya. Ini namanya muridnya murid kadzib namanya. Hati-hati jangan sampai kita menjadi murid kadzib. Jangan sampai. Kawan pun macam tu. Kawan pun ada dua. Ada kawan yang sadiq, ada kawan yang kadzib. Di muka awak, nya puji-puji gitu. Tiba di belakang awak, di belakang kita yang dihina. Kita yang dicemoohkannya, kita yang diolok-olokkannya. Namanya apa tu? Namanya kawan kadzib namanya itu. Gitu dia. Tiba di orang rumah Ustaz, tak orang rumah tak dua cik aja orang rumah. Sadiq nak boleh sampai kadzib. Dua Ustaz tak cik baru. Kalau disabit pula dua berkon sangkut orang maklah dua orang rumah Ustaz tu nya tak cik baru. Itu nan sadiq saja, tidak ada kadzib dia. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis daripada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tahu Bapak Ibu kan? Sayyidah Aisyah ni isteri tercinta Rasulullah, orang yang paling sayang dan paling setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setia dengan Rasulullah. Kenapa setia dengan Nabi sampai Nabi meninggal dunia? Sayyidah Aisyah ingin Nabi dikuburkan di dalam kamarnya. Jadi kuburnya Rasulullah hari ini itu kamarnya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Siapa perempuan yang hari ini sesetianya Sayyidah Aisyah? Siapa? Tidak ada. Belum ada pernah sejarah mencatat ketika suaminya meninggal dunia, dia ingin dikuburkan di dalam kamarnya perempuan tadi. Ada? Tidak ada. Baru Sayyidah Aisyah. Orang Makkah ingin membawa Nabi ke Makkah. Orang Madinah tetap mempertahankan Nabi di Madinah. Tapi keputusan ada pada Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi dikuburkan di dalam kamarku. Nabi dikuburkan di tempat tidurku. Begitulah tempat tidurnya, ranjangnya Nabi dengan ranjangnya Sayyidah Aisyah. Ranjang Nabi dengan ranjang Sayyidah Aisyah. Dibelah ranjangnya Sayyidah Aisyah dengan Nabi, digali di samping ranjangnya Sayyidah Aisyah, tempat tidur Sayyidah Aisyah, di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Jadi Nabi dikuburkan di bawah, Sayyidah Aisyah tidur di atas. Begitu setianya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Nabi dah meninggal dunia Pak. Nabi di dalam tanah, Sayyidah Aisyah di atas, di dalam satu kamar. Begitu setianya Sayyidah Aisyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira perempuan hari ini yang bisa seperti itu? Ibu-ibu boleh talak? Enggak kata ibu-ibu. Lah dari kini dijawab dari ibu-ibu apa? Pak sayang juga ibu-ibu kalau. Jadi kini kita tak ada yang mampu seperti itu, tak ada. Meninggal suami kita pasti kita panggilkan ke orang lain. Meninggal istri pasti kita panggilkan. Tidak ada orang yang mau suaminya dikuburkan di dalam kamarnya. Sayyidah Aisyah lah orang yang paling setia. Rela mau dia dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kamarnya. Inilah perempuan yang mulia, ummahatil mukminin, ibu dari segalanya orang mukmin. Beliau tak memiliki anak, nama beliau Aisyah Ridha, perempuan yang mulia, anak daripada sahabat yang mulia, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi ketika ditanya, ya Rasulullah, dari sekian banyak istri-istri engkau ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau sayangi ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, istri yang paling aku sayangi adalah anak daripada sahabat yang paling aku sayangi. Siapa sahabat yang paling disayangi Rasulullah? Abu Bakar. Siapa anaknya yang dinikahi oleh Nabi? Sayyidah Aisyah. Bayangkan, hadis-hadis tentang kehidupan Nabi di rumah, itu yang meriwayatkannya adalah Sayyidah Aisyah. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi mandi, seluruhnya itu adalah hadis-hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah Ummahatil Mukminin radhiyallahu taala anha. Kalau Sayyidah Aisyah tak ada, sudah berapa hadis yang hilang. Tak tahu kita bagaimana cara Nabi minum. Tak tahu kita bagaimana cara Nabi berpakaian. Tak tahu kita bagaimana cara Nabi menyisir rambut pun. Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Nabi ketika itu sedang i'tikaf di masjid. Sayyidah Aisyah ketika itu sedang haid, berhalangan. Di dalam riwayat hadis disebutkan, Nabi dah lama tak pulang ke rumah. Nabi i'tikaf. I'tikaf tu memang menetap di masjid, tak pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah tu nak i'tikaf namanya tu. Kita kan i'tikaf Ramadan kan pulang ke rumah kan, cik malam aja ke masjid. Siang kan di rumah kita bekerja. Tapi paling elok tu i'tikaf tu 10 hari tu memang di dalam masjid. Jadi saking rindunya Nabi dengan Sayyidah Aisyah, Nabi panggil Sayyidah Aisyah dari jendela. Kan jendela rumah masjid Nabi dengan rumah Nabi kan dekat. Nabi panggil Sayyidah Aisyah dari jendela. Sayyidah Aisyah pun keluar. Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Nabi tahu Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Saking rindunya, saking mesranya Nabi dengan Sayyidah Aisyah, fanawwalat, Nabi berikan sisir kepada Sayyidah Aisyah. Nabi keluarkan kepala Nabi dari jendela agar disisirkan oleh Sayyidah Aisyah rambut Nabi SAW. Berapa mesranya itu tuan-tuan. Itu pandangan yang indah ditengok oleh penduduk Madinah. Sayyidah Aisyah menyisir rambut Nabi SAW dengan sisirnya. Itu dia. Bapak pernah disisir ibu-ibu? Tak ada dah. Itu yang ibu nanti. Ibu nanti. Pak-pak kalau curhat ibu nanti. Nabi ada. Tu Nabi. Lepas pernah ibu-ibu? Tak ada ustaz, encaklah cucu di sikit lah je lah. Encaklah menyekik cucu daripada pak-pak kau je lah. Pak kau lah putih rambut lah uban saja. Bayangkan Nabi. Fanawal dikeluarkan oleh Nabi kepala ya dari masjid. Kenapa? Inti salah satu dalil dalam mazhab Syafi'i, perempuan haid tak boleh masuk masjid. Ini dalilnya. Bahwasanya Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid, Sayyidah Aisyah tidak masuk ke dalam masjid, tangan Sayyidah Aisyah pun tak masuk ke masjid. Padahal kan bisa saja Sayyidah Aisyah yang masukkan tangannya ke dalam masjid, bisa saja Nabi tetap berada di dalam masjid, Sayyidah Aisyah yang menyisir rambut Nabi dalam masjid, bisa. Tapi kan ini tidak seperti itu. Fanawal, Nabi yang mengeluarkan kepala dari masjid, kemudian Sayyidah Aisyah dari luar yang menyisir rambut. Berarti memang perempuan haid tak boleh masuk ke dalam masjid. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i jelas sekali dalilnya, perempuan berhalangan, perempuan haid tak boleh masuk masjid. Bukan karena takut mengotori, bukan seperti itu, karena memang hukumnya bahwa perempuan itu sedang dalam keadaan berhadas besar. Kira-kira kalau penyebabnya takut mengotori masjid, kenapa laki-laki yang junub pun diharamkan masuk masjid? Jadi alasan perempuan dilarang masuk masjid bukan karena takut mengotori masjid. Perempuan haid dilarang masuk masjid dalam mazhab Syafi'i. Haram masuk masjid menurut mazhab Syafi'i. Bukan karena takut mengotori masjid. Kan ada hari ini orang mengatakan karena takut mengotori masjid. Kinilah ada apa namanya softtek, apa namanya leh? Enggak lotek makanan no. Kan banyak namanya tu. Ada kini softtek, ada namanya apa leh? Enggak lotek dah. Kan banyak tu. Itu tu aman insya-Allah Ustaz. Tidak akan mungkin mengotori masjid. Bukan ilatnya itu takut mengotori masjid. Kalau mengotori masjid, bagaimana dengan laki-laki yang junub? Laki-laki yang habis hubungan suami istri, laki-laki yang setelah mimpi basah,
datang ke masjid. Apa masjid yang nak dikotori? Takkan ada. Jadi perempuan yang haid haram masuk masjid. Laki-laki yang junub haram masuk masjid bukan karena khawatir takut mengotori masjid, tapi memang posisi orang ini sedang dalam keadaan berhadas besar. Hadas besar baru selesai ia dengan cara mandi. Itu dia. Berbeda halnya dengan wa'abiris sabil. Dalam khilafiyah mazhab ada mengatakan wa'abiris sabil boleh. Sekadar masuk habis keluar. Ada pendapat membolehkan. Tapi yang tak boleh adalah mukus. Makna mukus adalah menetap di dalam masjid. Maka oleh karena itu, ini sebagai dalil bahawa Sayyidah Aisyah ummahatil mu'minin, ibunya orang mukmin, ketika Nabi rindu kepada istrinya, Nabi mengeluarkan kepalanya dari masjid, kemudian disisirlah rambut Nabi oleh Sayyidah Aisyah. Ini salah satu sunnah yang mulai tertinggal hari ini. Jadi kalau kita melakukan itu, orang rumah Pak dapat sunnah gitu Pak. Maka sunnah tu banyak. Bukan harus jenggot cerawat singkrang aja, enggak. Minta sikian ke orang rumah tu lah dapat pahala sunnah itu. Itu nak mulai dari gini besok pagi mintalah sikit ke orang rumah. Kaya lo kena hoban bulu dak inyo. Dah gaik kau tentu untung lah ini kan. Jadi sunnah tu ibu. Ibu dapat pahala, apa pun dapat pahala, dek gara-gara mengamalkan cuman sunnah sikit saja. Bayangkan. Nabi menyisir. Cuba kalau kita tidak kepada Sayyidah Aisyah. Ada Syiah satu, kemudian orang-orang liberal satu. Dia mencari masalah di hadisnya Sayyidah Aisyah. Dikatakan Sayyidah Aisyah ni tak usahlah dimasukkan hadis ni. Dibuang hadis Sayyidah Aisyah. Dituduh Sayyidah Aisyah ni melakukan hal yang tak elok. Maka oleh kerana itu, kalau kita menghina, tidak memakai hadisnya Sayyidah Aisyah, mungkin banyak, bahkan 3.000 hadis lebih kita buang kalau kita tidak memakai hadisnya riwayat Sayyidah Aisyah ummahatil mu'minin radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidah Aisyah ni perempuan yang baik, berhutang budi kita, yang layak kita ucapkan jazahumullahu anna khairul jazak. Terima kasih banyak Sayyidah Aisyah yang sudah menjaga Nabi kami, yang sudah memelihara Nabi kami, yang sudah selalu berkhidmat untuk Nabi kami, dan sehingga sudah memberikan ketenangan, ketenteraman kepada Nabi kami, sehingga kami pun bisa mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Berjumpa Sayyidah Aisyah Anas bin Malik, berjumpa Sayyidah Aisyah dengan tabi'in yang tak berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita bercerita tentang Sayyidah Aisyah ni, banyak sekali cerita yang akan kita ceritakan, tapi pada intinya Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang mulia, perempuan yang layak untuk kita selalu sebut namanya. Apakah Sayyidah Aisyah ni tak pernah berkelahi dengan Rasulullah? Tak pernah cekcok di rumah tangga? Pernah. Nabi pernah cekcok di rumah tangga Pak. Dalam hadis Tabrani atau di dalam Imam Asakir disebutkan pernah. Jangan sebut tak ada pula. Ada. Saking adanya itulah Nabi pernah menceraikan istrinya. Istri Nabi yang pernah diceraikan Nabi siapa? Yang ditolak oleh Rasulullah. Anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab namanya Hafsah. Ya betul. Kemudian siapa lagi? Nabi SAW menikah pertama dengan Sayyidah Khadijah. Setelah itu menikah dengan Saudah. Ketika itu menikah lagi dengan Aisyah. Setelah itu menikah dengan Hafsah. Menikah dengan Ummu Salamah, isteri Nabi yang kelima. Pernah Nabi cekcok di rumah tangga? Pernah. Bukan ada. Suatu ketika Nabi SAW datang ke Abu Bakar. Nabi cekcoklah dengan Sayyidah Aisyah. Ya, cekcoknya wallahu alam masalah apa tidak disebutkan dalam riwayat hadis, tapi agak serius. Nabi bawalah Sayyidah Aisyah untuk berjumpa dengan mertua. Abu Bakar sebagai mertua, bukan sebagai sahabat ketika itu. Dimintalah Abu Bakar mendengar. Di samping Abu Bakar, di depan Abu Bakar duduklah daripada anak perempuannya Sayyidah Aisyah dan Nabi SAW. Kata Abu Bakar sebagai orang yang dituakan, siapa yang nak bicara terlebih dahulu silahkan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidah Aisyah, Muhammad yang berbicara terlebih dahulu.
tapi jangan dusta ya. Begitulah bahasa ya. Jadi kecik Sayyidah Aisyah, kecik Abu Bakar, siapa yang berbicara dulu? Silahkan. Kecik Aisyah, Muhammad lah dulu. Kata Muhammad, Sayyidah Aisyah lah dulu. Aisyah lah dulu. Kata Aisyah, nak Muhammad dulu. Akhirnya kata Aisyah, dah Muhammad dulu. Tapi jangan dusta ya. Ada kalimat, jangan bohong ya. Mendengar kalimat itu tuh Abu Bakar langsung menampar anak perempuannya. Tak pernah Abu Bakar menampar Sayyidah Aisyah. Tak pernah anak yang paling ia sayangi akhirnya ditampar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar merasa tersinggung. Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, jangan dusta ya. Berarti seolah-olah ada keraguan terhadap baginda Nabi. Nabi Muhammad kadzab, itu mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar menampar Sayyidah Aisyah, Aisyah lari minta perlindungan, berselindung di balik punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke punggung Nabi SAW. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, aku datang ke sini. Kami datang ke sini bukan engkau nak menampar istriku. Tapi aku datang ke sini ingin bagaimana engkau menyelesaikan masalah aku. Tapi masalahnya sudah selesai, kata Nabi Muhammad. Mana selesai? Ikolah melokeknya balik berdua. Lah menyondoknya di punggung Nabi, berartilah selesai itu. Adalah aman itu. Minta perlindungan Sayyidah Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah. Begitu. Jadi cekcok rumah tangga ada, tapi bukan berarti itu selalu harus ada, dan sebisa mungkin, sebijak mungkin orang-orang harus melaluinya dengan bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi periwayat hadis ini adalah Sayyidah Aisyah Ummahatil Mukminin, ibunya orang mukmin, itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak fadilah-fadilah Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan siapa yang ada Aisyah di rumahnya, maka tidak akan ada yang fakir di rumah itu. Maka orang-orang dulu bangga rumahnya ada nama Aisyah. Ya, rumah orang-orang dulu bangga namanya Aisyah. Bangga sekali. Siapa nama Aisyah? Cuman di kita kalau lah Aisyah itu panggilan mereka bisa Ica-Ica aja begitu. Siapa nama Ica? Sejauh itu nama sanca Aisyah, Aisyah aja begitu. Aisyah Ummahatil Mukminin, ibunya orang mukmin, itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala, masuk kita ke hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Kata Sayyidah Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini, Nabi salat 2 rakaat. Khafifataini, yang ringkas keduanya. Kalau Nabi salatnya sunat Nabi. Tengok dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi salat tahajud 1 rakaat dengan 3 surah. 1 rakaat 3 surat. Mana surat itu? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Setelah itu surah Al-Maidah dilampaui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 surat dibaca oleh Nabi 1 rakaat. Makanya sampai bengkak kaki Rasulullah. Bayangkan lama Nabi salat 1 rakaat saja 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Berapa lama itu Makanya ada kawan bertanya, Ustaz, apalah dek Nabi tu bisa bengkak kakinya salat? Emang macam mana Nabi salat dia bisa bengkak kaki Nabi? Boleh tahajudnya mula puluh tahun tak tinggal tahajud tapi tak pernah bongkak kaki muda Ustaz. Wajar. Awak ketika tahajud ayat kul kakul taruh aja. Laju kul baca je kul tu lah. Kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Kadang-kadang diganti je wal asri. Pokoknya inna ataina cek lai. Lazak inna tina je dibaca lah. Inna je lah, inna je lah. Wah, wajarlah kita takkan pernah bengkak kaki kita. Cuba salat seperti Rasulullah. Lama Nabi berdiri, lama dengan rukuknya, lama dengan sujudnya. Itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lama. Tak ada orang yang bisa
menyerupai salatnya seperti salat Rasulullah illa Abdullah ibnu Umar, kecuali Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar lah yang bisa meniru gaya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Umar, baik tata cara berdirinya, baik tata cara rukuknya, baik tata cara sujudnya, dengan zikirnya, dengan ayatnya, yang meniru gaya Rasulullah salat adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Itu dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi salat khafifah. Khafifataini, yang ringkas keduanya. Kalau disebut dengan khafifataini di sini bahwa dalam syarahan hadis Imam Abi Jamrah, di dalam syarahnya dihasyiah oleh Imam Sanwani, atau dalam kitab Bahjatun Nufus juga disebutkan bahwa ketika si khatib di hari Jumat sudah naik mimbar. Dalam mazhab kita Syafi'i, kita dianjurkan untuk salat. Salatnya bagaimana? Khafifataini. Salat 2 rakaat, dan salat 2 rakaat ni yang khafifataini, yang ringkas kedua-duanya. Seperti apa salatnya yang ringkas kedua-duanya? Yang dimaksud ringkas di sini adalah rukunnya saja. Jadi kalau kita dah terlambat, khatib dah naik ke atas mimbar, masih dianjurkan kita salat. Dalam mazhab Syafi'i, ya, dianjurkan salat. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki, tak. Menurut mazhab Maliki, duduk sajalah. Jangan salat sunat lagi. Tapi menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dianjurkan kita salat. Jangan duduk dulu. Pas kita datang, khatib sudah naik mimbar. Jangan duduk dulu. Salat 2 rakaat dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhabnya Imam Maliki, langsung duduk, tak usah salat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, salat. Salat itulah yang disebut dengan khafifataini. Salat yang ringkas keduanya. Jadi 2 rakaat tadi ringkas keduanya. Apa maksud ringkas? Dengan membaca rukunnya dan melaksanakan rukunnya, maka itu disebut dengan salat yang ringkas. Jadi Allahu Akbar, baca usolli Allahu Akbar. Kabirau tak dibaca. Iftitah tak dibaca. Langsung Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Setelah itu surah tak dibaca. Langsung rukuk. I'tidal, sujud. Itulah yang disebut dengan salat yang ringkas. Jadi kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafifataini, yang ringkas salat Nabi. Dalam arti kata apa? Nabi salat rukunnya saja. Nabi salat rukun saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Bainan nida'i wal iqamah, di antara iqamah, di antara azan dan iqamah. Jadi kalau begitu Nabi ringkas salat antara azan dan iqamah. Kau dalil dalam mazhab Syafi'i. Dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, antara azan dan iqamah itu dekat sekali jaraknya. Dekat, tidak lama. Ni hadis. Yang lama itu juga ada hadisnya. Itu yang dipakai dalam mazhabnya Imam Hanafi. Kalau bapak ibu pergi ke Turki, datang ke Turki, itu azan umpamanya sekarang subuh jam 4 berapa? 4.48. Subuh. Waktu syuruk jam 6 lewat 7 menit. Itu azannya jam 4.48, qamatnya jam 5 lewat 45 menit. Jauh jaraknya antara azan dengan iqamah. Itu mazhabnya Imam Hanafi. Apa maksudnya? Untuk mengumpulkan jemaah. Memberi fasilitas, memberi waktu kepada jemaah yang lain agar bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salat jemaah bersama-sama. Ini mazhabnya Imam Hanafi. Jadi awal-awal kami sampai di Turki, kira kawan lah siap orang salat. Karena setelah azan langsung kita ke masjid. Kita salat sunat di rumah, di penginapan. Setelah itu kita langsung ke masjid. Setelah ke masjid, tidak banyak orang baru dah. Kata kawan, lah siap tu kata kawan. Lah salat gitu. Setelah salat, duduk, pulang. Sedang elok tiba di rumah, orang komat.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi qamatnya sama dengan azan, Pak. Dalam mazhab Hanafi ada hadisnya itu. Hadisnya sahih. Azannya sama dengan qamat. Itu mazhab Hanafi. Cuman bedanya kalau qamat agak sardan, agak kencang dia. Tapi tetap dua-dua, Pak. Jadi kalau ada nanti orang yang qamat dengan dua-dua tu, jangan sabuk pula orang sosek lagi. Awak tidak belajar. Pernah, Pak, terjadi di Pekanbaru. Ada orang dari daerah Pakistan atau Afghanistan itu. Kan daerah Tan itu kan banyak mazhabnya Hanafi, Pak. Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, Afghanistan itu banyak Hanafi. Jadi orang tak banyak. Orang tempatan, di Pekanbaru kejadian nyata. Orang tempatan tak ada nampak. Azan lah dia. Azan mazhab Hanafi sama dengan azan kita. Dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai selesai. Setelah itu dia solat. Setelah solat tengok seorang berdua orangnya. Tak ada orang nampak. Waktu solat dah masuk. Kan orang kita kan qamat, azan qamat tu kan dengan bunyi tet tu kan solat lagi tu. Langsung dia qamat. Dibuatnya qamat seperti qamatnya mazhab Hanafi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dua kali seperti azan, cuma agak kencang sedikit. Tibalah jamaah tempatan, tiba ustaz tempatan, tiba imam tempatan. Katanya, apa lo kau azan nama kau? Qamat tu bedanya. Belah ribut berdebat di masjid. Yang kecil orang, itulah qamat. Enggak, itu azan di kami itu. Enggak dah. Akhirnya diulanglah qamat balik. Kira-kira siapa nak bongak tu? Ini makanya mengaji itu harus. Kalau kita orang mengaji, nampak orang qamat dua kali, berarti kita, oh iyo ada hadisnya. Kau mazhab Hanafi. Lah nak perlu diulang qamat lagi. Ya nak? Ini yang payahnya yang tak mau mengaji itu yang menjadi masalah. Kalau orang tu mengaji insya-Allah khair, dia lapang. Tapi yang tak mengaji ni, ni aliran sesat ni, aliran sesat, aliran baru. Bukan aliran baru, angku baru tobat baru. Itu orang-orang mazhab Hanafi seperti itu, Pak. Hanafi dua kali. Coba pergi ke daerah-daerah Pakistan, Afghanistan itulah. Dia qamatnya dengan azan sama dia, dua kali. Ya, dalam satu sisi orang yang qamat kau salah pula. Kau kampung orang mazhab Syafi'i. Apa dipakai mazhab awak di situ? Ya, kita orang di daerah kita orang mazhabnya mazhab Syafi'i. Kita Hanafi. Kita pakai pula Hanafi. Ini tak betul. Makanya teman-teman yang dari Mesir, dari Saudi, dari Qatar, dari Timur Tengah pulang jangan bawa mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i yang kita amalkan. Apalagi pulang ke Riau. Riau ini negeri Melayu. Orangnya berkunut. Orangnya berzikir jahar. Orangnya pakai Sayyidina. Orangnya pakai doa bersama. Aku baru balik dari Timur Tengah. Nggak ada di Timur Tengah itu orang doa bersama. Timur Tengah itu mazhabnya apa, bro? Nggak ada di Timur Tengah. Kami di Madinah nggak ada. Kami pakai kunut. Di Makkah kami nggak ada pakai kunut. Iyo, Makkah Madinah mazhabnya apa? Angku. Mazhab kami di Melayu ni Syafi'i. Mazhab Syafi'i berkunut. Imam Syafi'i menjelaskan berdasarkan hadis Anas bin Malik. Nabi SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi melaksanakan kunut setiap subuh sampai Nabi meninggal dunia. Tak pernah Nabi meninggalkan kunut subuh seumur hidup Nabi. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Justru dalam mazhab Syafi'i kalau meninggalkan kunut subuh mesti diganti dengan sujud sahwi. Gitu dia. Aku nencik aku ke Timur Tengah tak pernah kuliah, hadis tak belum banyak hafal, jadi imam pula di Masjid Aqidatul Awam. Tak lupa kunut doh. Ikut nak lebih ponyong pula awak dia. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Orang-orang mazhab Syafi'i jelas dengan hadisnya ada, dengan tuntunan syariatnya ada. Jadi sesuaikanlah mazhab orang Melayu mazhabnya Syafi'i lah, selesai kita. Jangan mencari gaduh kita.
Orang terbiasa dengan kunutnya, orang terbiasa dengan zikir jaharnya, orang terbiasa dengan amaliyah-amaliyah sufinya. Itulah amaliyahnya orang-orang Melayu dulu. Nah, amalkan. Jangan cari-cari gara-gara gitu. Aku, iya, nyanyilah. Agama tu kan, ya dulu, kini kawak kalau pandai lo beraja. Iya betul, lawak pandai beraja. Tapi dan sampai dikatakan salah pula orang dulu. Awak kau baru beraja, baru orang dulu dari dulu belajar lagi. Ha, ini dia. Jadi Nabi khafifatain, salat yang ringkas. Ringkas, rukun saja. Bainan nida'i wal iqamah, di antara azan dan qamat. Ada azan, ada qamat. Bainal azani wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Jadi ada azan, ada qamat. Jadi ada hadis satu lagi dari Abdullah ibn Mughaffal. Disebutkan bahawa Abdullah ibn al-Mughaffal, ada dua azan, ada salat. Apa maksudnya azan pertama, azan kedua? Azan pertama maksudnya azannya pertama azan masuk waktu, yang kedua al-iqamah. Ada yang mengatakan dua azan adalah azan pertama solat Jumat dengan azan yang kedua daripada azan pertama khatib naik mimbar, azan yang kedua khatib naik mimbar, azan pertama adalah azan masuknya waktu solat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidah Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini, Nabi salat dua rakaat yang ringkas kedua-duanya, bainan nida wal iqamah, di antara azan dan iqamah, min salati subhi, dari salat subuh. Jadi antara salat subuh tu Nabi salat dua rakaat yang ringkas kedua-duanya. Ada yang mengatakan cukup lama dalam riwayat hadis yang lain, antara waktu imsak Nabi, menahan Nabi berbuka puasa, dengan waktu azan khamsinal ayah, 50 ayat. Jadi 50 ayat, Bilal ibni Abi Rabah membaca ayat, kemudian setelah tu baru diperintahkan qamat. Kalaulah qamat itu, baru diperintahkan azan. Berarti kalaulah diperintahkan azan, berarti menahan. Tak boleh kita lagi untuk makan dan minum. Jadi di zaman Nabi kan tak ada sirine kan. Kalau kini yung dulu tak ada itu dah. Itu bid'ah tu. Kalian yang berpuasa jangan pakai itu, jangan dengar itu tu. Bacalah 50 ayat. Sudah makan, minum air. Dah minum air, baca 50 ayat. Dah selesai baca 50 ayat masuk waktu subuh. Begitu ukurannya dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50 ayat lumayanlah. Ya, berapa itu? Setengah juz kurang. Baru masuk daripada waktu solat. Maka orang kita Melayu dulu ada tarahim. Setelah sahur baca tarahim dia. Tarahim bukan tarahim sekarang. Sekarang tu bukan tarahimnya orang Melayu tu. Tu tarahimnya orang Mesir itu. Salatu wassalamu alaik. Itu orang Mesir punyanya. Ya Imam ar-Rusli, ya Rasulullah. Itu orang Mesir. Kalau tarahimnya subuhnya orang Melayu, mesti diamalkan tak? Ada tak pernah dengar? Ya Arhamar Rahimin, arhamna. Itu tarahim dulu. Itu orang Melayu tu. Ya Arhamar Rahimin, arhamna. 3 kali. Setelah itu apa? Wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna birahmatikal wasi'ah. Tengok nanti tutup. Tarahim salat subuh. Itulah punya orang kita Melayu dulu tu. Bukan salatu wassalamu. Bagus. Tapi jangan sampai dihilangkan ciri khas kita. Tengok nanti di YouTube. Nanti jangan kini ngaji dulu santai. Kalau kini bukan belum ngaji. Jadi,
Kaset lah hilang di YouTube ada nanti insya-Allah. Tarahim subuh. Itu pakai ya arhamar rahimin. Sebagaimana dalam riwayat hadis memang ya arhamar rahimin itulah kalimat yang bagus untuk kita baca. Jadi Nabi SAW mengatakan al-khafifataini salat ringkas bainan nida'i wal iqamah, di antara azan dengan iqamah. Ringkasnya macam mana? Dengan rukunnya saja. Jadi setelah itu barulah orang melaksanakan qamat, langsung dicari dia minta kena berang aja. Adza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian hadis kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bahwa ada salat sunat qabla subuh. Disebut dengan salat sunat fajar. Ini dia dalil. Jadi ada orang yang membedakan salat sunat fajar tu salat sunat sebelum waktu subuh masuk katanya lah. Alun orang semayang, alun orang azan naik, salat sunat awak atau salat sunat fajar tu keceknya. Indah. Salat sunat fajar tu salat sunat sebelum subuh. Maksudnya lah masuk waktu subuh, lah azan orang salat sunat awak. Namun salat sunat tu salat sunat fajar. Salat sunat qabliyah tu yang salat sunat fajar. Ada yang mengatakan salat subuh tu yang salat fajar. Tapi pada intinya, salat yang disebut dengan salat fajar adalah salat yang dilakukan ketika waktu fajar masuk. Berarti waktu subuh sudah masuk. Bukan berarti salat sunat sebelum waktu subuh masuk. Salat fajar tak. Itu waktu tahajud baru tu. Waktu tahajud. Kalau awak ambil tahajud separuh, Ustaz, sedahlah tu rakaat yang cik lainnya pas pula orang sedang azan. Boleh awak pergi nama dengan fajar, apa nama tu? Fajar tahajud nama itu. Farjud nama itu, fajar tahajud. Tak ada tu. Sancaknya witir kita lagi. Sebelum detik-detik, sebelum waktu masuknya fajar, lebih elok kita witir kalau belum witir di malam hari. Hadza wabillahi at-taufiq. Silakan pertanyaan kalau ada. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, insya-Allah alhamdulillah lah ngerti tu. Ada apa? Bagus. Jadi ketika awak sujud dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu membuka atau tak boleh kita untuk menutup daripada jidat kita. Ikut jidat, awak tutup model itu. Tak boleh. Ulama mengatakan hukumnya sebagian haram. Ada yang mengatakan tidak sampai haram tapi batal solatnya kalaunya mengetahui. Baik dari kalangan pedusi, baik laki-laki. Sama. Kalau seperti ini pasang jilbabnya, kemudian ia solat. Atau seperti ini dia pasang daripada pecinya, tetap tak sah solatnya. Ini mana yang nak dibuat sujud ini? Kalau seperti ini. Ada orang. Kau nama kopiah tertukik namanya. Apa nama kopiah minun? Tak bisa. Jadi berapa kadarnya baru boleh Ustaz? Sebagian ulama mengatakan dengan salah satil asabi', 3 jari. Ada yang mengatakan asabi'ain, 2 jari. Daripada pelipis mata. Kalau pelipis mata kita, 2 jari daripada siku. Terbuka seperti ini terbawa terasa dia, maka sah daripada salatnya. Begitu dia. Bahkan ada dalam satu qaul mengatakan kalau seandainya dihalangi oleh sehelai rambut dalam Ghayatul Bayan, Syarah Zubat Ibn Ruslan, sehelai rambut saja yang menghalanginya bisa membatalkan daripada solatnya atau daripada sujudnya. Begitu. Jadi mesti terbuka. Tak boleh tertutup dan tak boleh pula dialas dengan pakaian yang ketika kita bergerak pun dia bergerak dan ketika kita pun duduk dia pun bergerak. Tak boleh. Dia mesti terlepas atau langsung ke sajadah atau ke lantai. Begitu dia. Baik, ada yang lain silakan. Silakan Bu. Leher aurat. Aurat daripada perempuan adalah batasan daripada wajah. Nisbah lintang anak telinga ke anak telinga. Nisbah daripada
panjang daripada tempat pertemuan daripada tulang dagu sampai kepada min thubuti syu'ur daripada tumbuhnya rambut. Jadi umpama di sikunya lah rambut, berarti lah mulai dari siku auratnya berarti. Berarti mesti dia tutup. Berarti dia tutup. Mulai dari sini dia tutup. Pertemuan daripada tulang dagu. Ini ada yang mengatakan pertemuan tulang dagu itu bukan di ujung dagu. Ada sebagian mengatakan di ujung dagu. Di ujung dagu. Ada yang mengatakan bukan di ujung dagu, tapi tempat tumbuhnya bulu-buluan bagi laki-laki yang bernama lihyah. Lihyah, jenggot-jenggot itu di bawah dagu. Di dagu, di bawahnya itu tumbuh. Disitulah tertutupnya. Cuman leher memang aurat disepakati oleh ulama. Leher aurat. Jadi bagaimana kalau ibu tu panjang ili? Lehernya panjang. Maksudnya memang dari dagu ke leher aja sampai ke bawah. Macam mana cara menutup itu? Itu muncung ke dia tutup dah ibu tadi? Tidak. Jadi bagaimana? Bihasabih. Bihasabih dalam arti kata bihasabih dengan ukurannya. Umpama ibu tadi nak berdagu dah. Dagu kalau sambung aja ilinya umpama. Bagaimana? Itu yang ia tutup adalah bagian daripada dagu yang aslinya. Jadi ini tempat tumbuh jenggot. Di bawahnya daripada itu lihyah. Di sinilah dia bagiannya. Jadi di sini sudah memadah. Tapi kalau perempuan itu seperti ini memakai jilbab atau solat, ini memang batal. Kenapa? Ini leher nampak. Jadi yang aurat leher disepakati itu aurat perempuan. Jadi kalau sudah ditutupi seperti ini sudah cukup memadai. Tidak pula harus seperti itu, ada seperti itu bagainya. Jadi akhirnya dagu pun tutup tidak. Dia menutup daripada leher. Mana yang leher itu dapat daripada aurat. Begitu dia. Tidak itu nanti maksud tidak sama tinggi itu dah kalau bantah diletakkan di atas kepala awak sujud tu baru tidak sama tinggi. Oh, tidak. Salah dia memahami maknanya itu. Justru dia anjurkan kita salat memakai sutra. Iyo. Tidak ada masalah. Yang dimaksud makruh meninggikan kepala daripada ketika sujud tu meletakkan sesuatu yang memang nampak betul tingginya. Kira-kira kalau sajadah nampak tingginya. Masih tinggi pantat awak daripada kepala lah kan? Tapi kalau memakai bantal alatan sujud kata bantah. Aturannya kalau nak pakai bantal tu mudeko gaya menunggik wah. Tapi dia gara-gara pakai bantal alasan mula mudeko aja. Itu tu baru makruh hukumnya. Makai sejadah ketek mana lah makruh. Justru dianjurkan untuk pengganti sutrah agar nampak sunnah kan pakai sutrah salat sunnah. Gitu. Ya kama apa yang mengaji aja lah kah. Nah, ada adab-adabnya. Menghadap imam itu menghadap makmum itu setelah membaca Allahumma antas salam begitu dalam riwayat hadis. Bukan setelah selesai salam langsung menghadap. Pun tak. Buka hadis dalam kitab Irsyadul Ibad ada itu. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dari Imam Zainuddin Al-Malibari. Tak boleh. No? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung menghadap makmum. Tak. Tidak elok. Yang eloknya apa? Duduk di situ dulu. Karena malaikat alun pailai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetap duduk seperti duduk tasyahud akhir. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap maghrib dan subuh 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Setelah itu Allahumma antas salam baru robah duduk kita. Itu yang disunnahkan baca dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Bukan langsung serong belakangi kiblat, enggak. Enggak, dia kaji awak nak model itu. Ya makanya kamu apa yang mengaji? Mana boleh?
Ya kan disebutkan dalam kitab apa kan sudah disebutkan dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, dalam kitab Kashful Asrar, Khazinatul Asrar sudah disebutkan man la wirda fahuwa kirdun. Orang yang tidak ada punya wirid maka dia kird. Kird apa? Monyet. Baru dia genya kacang langsung nyambi payajanya kan. Pernah nampak baru tadi membuka di muka awak? Jarang. Maka oleh karena itu ancak bawa berwirid. Sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi dengan sahabat setelah selesai salam tak langsung bubar, duduk dulu, wa nusabbih wa nudzakir wa nukabbir, kami berzikir, kami bertasbih, kami bertakbir. Sarancaknya jangan. Sarancaknya jangan. Kapuk-kapuknya mandang kan andar. Laka fisik mainnya nampak. Silakan Pak. Iya. Kita akan melaksanakan salat subuh. Salat subuh kan 2 rakaat. Iya, 2 rakaat salat subuh. Awak datang ke masjid, solat subuh 2 rakaat. Iyo, pasti dong solat subuh 2 rakaat. Ketika awak solat subuh tadi, awak datang ke masjid, rupa imam lah rakaat yang kedua. Awak ikut je imam. Ketika imam kunut, kita kunut. Berarti awak kunut di rakaat yang pertama. Ketika imam salam kan kita naik lagi menambah rakaat satu lagi. Apakah kita dianjurkan pula kunut atau tidak? Maka jawabannya, siapa bisa jawab? Kunut atau enggak? Kunut, enggak. Kunut, enggak, kunut. Oh ya. Kunut enggak? Kunut atau enggak? Makanya bagus setelah aku wak kaluan bulu hasil ijtimak Masjid Hidayatul Awam. Kunut itu tempatnya kapan? Di rakaat yang kedua setelah rukuk. Ketika i'tidal. Awak rakaat kunut tadi rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua belum kunut. Jadi bagaimana? Kunut lagi kita. Itulah teka-teki. Solat apa yang bisa 2 kali kunut? Kalau orang nak mengaji, nak dapat dia jawaban dia. Kalau orang yang mengaji, dapat dia jawaban. Oh, bisa. Kalau kacik kawan yang nak mengaji, apalagi wahaboy. Malah dia solat 2 kali kunut. Ngak angmanya. Jadi, nak mau ngak. Ada solat subuh 2 kali kunut. Bagaimana caranya? Model tadi. Kita datang ternyata imam sudah rakaat yang kedua. Kita datang imam kunut pertama. Berikut yang kedua, jatah kita kunut pula lagi. Karena memang tempat kunut. Oh, tak bisa dengan satu kunut tadi. Itu kunut awak dia mengikut imam. Tapi kini kok kita kunut, letak posisi kunut adalah di rakaat yang kedua. Itulah teka-teki namanya salat 2 kali kunut. Itu dia. Bolehlah apa buat teka-teki. Kau pulang ke rumah. Ya, orang mengerti yang tahu, orang mengaji yang tahu. Kalau tidak, nak tahunya. Alhamdulillah. Apa-apa lah yang mau datang ke masjid, itulah nikmat itu. Sekali datang, selangkah Allah ampuni dosa. Allah tambah amal 10. 100 langkah lah 1000. Duduk di masjid, Allah ampuni dosa. Selama duduk di masjid, didoakan oleh malaikat. Banyak fadilah awak duduk hadir di majlis ilmu. Banyak sekali. Tak rugi dah datang. Apalagi kalau disediakan lo makanan. Alah dapat lo makanan. Kadang ada lontong disediakan. Kadang ada gulai kambing. Alhamdulillah. Sebelum ditutup Pak Ustaz, kita mintakan doa pada salah satu jamaah Amin. 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 Amin.
Amin, amin, amin. Ala hadhihi niyyah wa biniyatin salihah wa binati syifa'u liman qasadnaha hadiyatan lahum al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan bi'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa hafadhhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum bi ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allahumma sallimna wa sallim muslimin. Allahumma arzuqna istiqamata ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.